Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Bertemu lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran kelima, Aku Cinta Nabi dan Rasul. Subtema, kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam dan kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya. Binatang ternaknya banyak. Meski ladangnya luas, beliau tidak pernah sombong. Nabi Ayub terkenal sabar dan dermawan, suka menolong fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Nabi Ayub alaihissalam pernah mendapat ujian dari Allah. Hartanya yang banyak hari demi hari berkurang, sehingga ia jatuh miskin. Walaupun miskin, ia tidak mengemis. Imannya tidak goyah karena ia ingat bahwa ketika lahir ke dunia pun tidak mempunyai apa-apa. Harta datang dari Allah dan kembalinya pun manusia karena Allah. Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit kulit, bisul, panas, dan gatal, sehingga orang-orang menjauhinya. Bahkan mereka membuang Nabi Ayub alaihissalam ke padang pasir yang jauh dari keramaian penduduk karena takut tertular penyakit. Setelah itu, putra-putrinya meninggal dunia. Sekalipun musibah silih berganti, tetapi tidak membuat dirinya lupa beribadah dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak, Nabi Ayub adalah orang yang sangat rajin beribadah kepada Allah. Walaupun sudah banyak ujian yang diterima oleh Nabi Ayub, tetapi Nabi Ayub tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lahir di zaman Raja Fir'aun. Di masa itu, Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Menurut ahli nujumnya, mimpi Raja Fir'aun menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Nabi Musa alaihissalam telah diberi Tuhan mukjizat, yaitu tongkat yang dapat dijadikan ular. Tangan Nabi Musa alaihissalam dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Nabi Musa alaihissalam untuk melawan Fir'aun bersama tukang. Kedatangan Nabi Musa di Mesir membuat Fir'aun marah dan menuduhnya Musa sebagai tukang sihir yang hendak mengusir Fir'aun dari negeri itu. Musa telah mengingatkan Fir'aun, "Janganlah kamu membuat dusta, nanti kamu dibinasakan dan mendapat siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala." Fir'aun dan tukang sihirnya tetap saja melawan dan menantang. Akhirnya Nabi Musa meladeninya dan berkata, "Kalau begitu, kumpulkanlah semua tukang sihirmu. Datanglah beramai-ramai, kita berjumpa di suatu tempat." Di hari perjumpaan itu, tukang sihir Fir'aun berkata, "Ya Musa, lemparkanlah tongkatmu lebih dahulu, atau kami yang akan memulai lebih dahulu." Sahut Musa, "Kamulah lebih dahulu." Lalu tukang sihir Fir'aun melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkatnya, yang kemudian berubah menjadi ular menjalar mengelilingi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia melemparkan tongkatnya. Seketika itu jadilah ular besar merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir Fir'aun. Kejadian itu membuat sebagian tukang sihir Fir'aun mengaku kalah dan bersujud kepada Tuhan. Karena melihat tukang sihirnya telah beriman kepada Nabi Musa, demikian juga istrinya Siti Asia, maka Fir'aun bertambah marah dan ganas.
bersama bala tentaranya dia menyiksa orang-orang yang beriman termasuk istrinya sampai mati. Melihat yang demikian, Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman mundur dan melarikan diri dari kota Mesir. Fir'aun dan tentaranya terus mengejar Nabi Musa dan pengikutnya sampai ke dekat Laut Merah. Nabi Musa dan pengikutnya kebingungan. Di saat terdesak itu, turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan agar Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Tiba-tiba saja laut membelah menjadi dua bagian. Jalan yang panjang telah terentang di hadapan mereka. Nabi Musa dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju seberang. Di kejauhan terlihat Fir'aun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa sampai di seberang dengan selamat, sementara Fir'aun dan tentaranya masih berada di pertengahan jalan. Di saat itulah Allah mengembalikan Laut Merah seperti semula. Fir'aun dan tentaranya pun ditelan oleh laut. Demikianlah pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang durhaka. Alhamdulillah, sudah selesai pelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.